Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bab 5 dan memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Sofianas Almah dengan NIM 20031010842. 2. Sekar Octavia dengan NIM 20031011126. 3. Joseph Tian dengan NIM 20031011114. 4. Bagas Fajar Ramadhani dengan NIM 20031011109. 5. Dira Ayu Febriana Putri dengan NIM 20031011110. 6. Salsa Dea Ananda Pratiwi dengan NIM 20031011100. Saya Sofianas Almah dengan NIM 20031011084. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan sebagai ruang lingkup kegiatan organisasi. Organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan yang secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tidak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Pada intinya, setiap organisasi atau perusahaan perlu menyadari bahwa apapun yang dilakukannya merupakan reaksi atas tuntutan dari lingkungan, atau juga sebaliknya, merupakan upaya untuk mempengaruhi lingkungan. Maka organisasi bisnis perlu memiliki tanggung jawab bahwa kegiatan yang dilakukannya membawa ke arah perbaikan lingkungan masyarakat pada umumnya, dan bukan sebaliknya. Contoh, perusahaan yang membuang limbah pada dasarnya kurang bertanggung jawab terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Dengan demikian, sudah seharusnya organisasi bisnis perlu menyadari bahwa dirinya memiliki apa yang dinamakan dengan tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial berupa tanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan masyarakat, keadaan ekonomi masyarakat, partisipasi perusahaan dalam pembangunan lingkungannya. Saya di sini akan menjelaskan pro dan kontra mengenai tanggung jawab sosial. Pandangan kelompok yang pro terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, kegiatan bisnis sering terjadi menimbulkan masalah. Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Dan yang kedua, perusahaan adalah bagian dari lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, sudah semestinya ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, perusahaan biasanya memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah di lingkungan sosial masyarakat. Dan yang keempat, perusahaan adalah partner dari lingkungan sosial kemasyarakatan, sebagaimana halnya juga pemerintah dan masyarakat lain. Pandangan kelompok yang kontra terhadap tanggung jawab sosial dari organisasi bisnis. Yang pertama, perusahaan tidak memiliki ahli yang mengkhususkan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, sulit bagi perusahaan untuk bertanggung jawab. Dan yang kedua, perusahaan yang ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam lingkungan sosial masyarakat justru akan memiliki kekuatan untuk mengontrol masyarakat, dan itu indikasi yang kurang baik secara sosial. Dan yang ketiga, akan banyak terdapat konflik kepentingan di masyarakat jika perusahaan terlibat dalam aktivitas sosial. Dan yang keempat, tujuan perusahaan bukan untuk motif sosial, melainkan untuk memperoleh profit dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh para pemilik perusahaan. Mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan, di antaranya adalah sebagaimana yang dikemukakan Kretnir pada tahun 1992, yaitu strategi reaktif, defensif, proaktif, dan akomodatif. Strategi reaktif, kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Contohnya adalah kasus yang terjadi pada PT Lapindo Brantas yang seolah-olah menyalahkan gempa Jogja sebagai akibat dari lumpur yang keluar. Bukannya mengakui karena adanya kesalahan teknis dalam pelaksanaan proyek tersebut, tetapi pada akhirnya PT Lapindo Brantas bertanggung jawab terhadap bencana yang terjadi dan dengan dibantu oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah strategi defensif. Strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial.
Contohnya, kasus yang menimpa PT Sylvia Inhutani terkait kasus lahan dengan petani di Mesuji, Lampung. Mereka mengambil jalur hukum karena kasus tewasnya petani karena rebutan lahan dengan salah satu bagian keamanan PT Sylvia Inhutani. Kasus ini sempat mendapat sorotan berbagai media dan dari pemerintah maupun pemerintah pusat tentang adanya pelanggaran HAM yang terjadi. Yang ketiga adalah strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan karena adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Contohnya, hal yang dilakukan PT Semen Gresik yang melakukan penghijauan lahan sekitar pabrik dan membuat akses jalan yang bagus untuk masyarakat sekitar perusahaan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar pabrik. Hal itu dilakukan mengingat hal yang ditimbulkan dari aktivitas pabrik yang menyebabkan polusi udara dan kebisingan suara yang mengganggu. Dan yang terakhir adalah strategi proaktif. Perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Contohnya, hal yang dilakukan oleh PT Djarum yang sudah memajukan Kabupaten Kudus dari berbagai hal yang dilakukan, seperti penghijauan, memberikan beasiswa bagi pelajar yang cerdas dan yang kurang mampu. Dan masih banyak hal yang dilakukan, bahkan bisa membuat olahraga Indonesia dari cabang bulu tangkis menjuarai kejuaraan internasional berkat PB Djarum yang didirikan Yayasan Djarum Foundation. Oke, pada bagian ini saya akan membahas tentang apa itu manfaat tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan konsekuensi dari keberadaan perusahaan di sebuah lingkungan masyarakat, supaya perusahaan juga bisa lebih proaktif untuk inisiatif dalam hal tanggung jawab sosial. Pandangan ini bukan tanpa alasan, tetapi karena pada dasarnya tanggung jawab sosial akan memberikan manfaat jangka panjang bagi semua pihak, termasuk pihak perusahaan, masyarakat, maupun pemerintah. Manfaat sosial terbagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi pemerintah. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Jika perusahaan melakukan tanggung jawab sosial, maka manfaat yang akan dialami perusahaan adalah pandangan positif dari masyarakat terhadap kehadiran perusahaan di lingkungan masyarakat tersebut. Perusahaan atau kegiatan perusahaan jangka panjang tidak akan dianggap masyarakat merugikan, tetapi sebaliknya masyarakat akan menganggap perusahaan memberikan kontribusi yang baik untuk kedepannya. Akibatnya, perusahaan akan mendapat tanggapan jika akan menawarkan sesuatu kepada masyarakat, dan masyarakat tidak akan menganggap bahwa sekedar menawarkan barang dan jasa biasa, tetapi masyarakat akan menganggap bahwa apa yang diproduksi perusahaan akan membuat perubahan yang besar ke depannya. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Manfaat yang akan didapat masyarakat ketika perusahaan melakukan tanggung jawab sosial adalah masyarakat akan mendapat pandangan baru tentang hubungan antara masyarakat dan perusahaan yang selama ini hanya dikenal sebagai hubungan antara produsen dan konsumen, dan hubungan masyarakat dan bisnis tidak lagi dipahami sebagai hubungan antara pihak yang tereksploitasi dan pihak yang mengeksploitasi, tapi hubungan kerjasama dalam membangun lingkungan masyarakat yang lebih baik, tidak hanya pada sektor perekonomian, namun sektor sosial, pembangunan, dan lain-lain. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Dengan ada tanggung jawab sosial, pemerintah tidak hanya berperan untuk menetapkan aturan antara hubungan masyarakat dengan dunia bisnis, tetapi pemerintah juga sebagai pihak yang dapat mengubah tatanan hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan pemerintah akan mendapatkan partner untuk bisa bersama mengubah tatanan masyarakat tersebut.
Kemudian yang terakhir adalah masa depan tanggung jawab sosial. Pada akhirnya perusahaan akan menghadapi tuntutan untuk terlibat lebih banyak dalam tanggung jawab sosial di masa yang akan mendatang. Strategi proaktif yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial tidak dapat dihindarkan lagi di masa yang akan mendatang. Contohnya, seperti pada masa pandemi ini, pemerintah meminta semua perusahaan untuk menerapkan WFH atau bekerja dari rumah kepada para anggotanya guna untuk memutus rantai penularan dari virus corona. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Bagas Ramadan, NIM 200310110109. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang konsep dasar etika manajemen. Dimensi etika dalam manajemen. Pada dasarnya, sebagaimana menurut Kreitner pada tahun 1992 adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Sedangkan menurut Griffin tahun 2002 secara ringkas menyatakan bahwa etika adalah belief of what is good and what is bad. Keyakinan akan sesuatu yang dianggap baik dan keyakinan yang dianggap buruk. Selanjutnya, nilai personal sebagai standar etika. Perlunya pengkajian di seputar nilai personal atau personal values sebagai standar etika. Nilai atau values sendiri pada dasarnya merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal atau personal values merupakan sebuah cara pandang, cara pikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu dengan cara yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Nilai instrumental merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Nilai-nilai tersebut adalah seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, komitmen, serta integritas. Pandangan empiris mengenai nilai personal. Menurut kutipan Kreitner 2002, terdapat berbagai macam pandangan mengenai nilai personal secara umum sebagai berikut. Untuk nilai terminal yang perlu dimiliki, kejujuran, tanggung jawab, kapabilitas, ambisi, serta independensi. Sedangkan untuk nilai instrumental yang mendominasi adalah penghargaan terhadap pribadi, keamanan dan kesejahteraan keluarga pekerja, kebebasan dan kemerdekaan, dorongan untuk meraih sesuatu, serta kebahagiaan. Konflik nilai. Manfaat dari nilai yang dianut anggota organisasi adalah akan dapat mengetahui nilai mana yang dapat berjalan secara seiring dan saling mendukung ataupun juga sebaliknya. Nilai yang berbenturan satu sama lainnya. Ada 3 jenis konflik nilai yang ada di sini, yaitu konflik intrapersonal atau intrapersonal konflik, konflik individu organisasi atau individual organization konflik, dan konflik antar budaya atau interkultural konflik. Konflik interpersonal terjadi dalam individu dan antar individu yang bisa terjadi pada ambisi sendiri atau juga atas kekeluargaan. Konflik individu organisasi bisa terjadi saat nilai yang dianut individu berbenturan dengan nilai yang dianut oleh organisasi atau perusahaan. Sedangkan konflik antar budaya bisa terjadi karena adanya perbedaan budaya di antara individu dengan individu maupun individu dengan organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, beberapa isu seputar etika. Menurut Kreitner, tahun 2002 memberikan uraian dari beberapa isu seputar etika, yang diantaranya adalah 1. Penggunaan obat terlarang, 2. Pencurian oleh para pekerja atau korupsi, 3. Konflik kepentingan, 4. Pengawasan kualitas atau quality control, 5. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, 6. Penyelewengan dalam pencatatan keuangan, 7. Penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan, 8. Pemecatan tenaga kerja, 9. Polusi lingkungan, 10. Cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis, 11. Penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, 12. Pemberian hadiah
pada pihak tertentu terkait dengan kebijakan, dan lain sebagainya. Beberapa isu ini sering terjadi dalam organisasi, sehingga teknis di perusahaan tidak menjalankan kegiatan secara etis. Terima kasih atas perhatiannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Dira Aida Diana Putri, NIM 2003-101-110. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengukur etika manajemen. Nilai personal dapat digunakan untuk mengukur etika. Lebih lanjut lagi, Given 2000 mengenalkan sebuah model untuk mengukur etika. Model penilaian etika tersebut memberikan panduan apakah sesuai tindakan atau kegiatan memenuhi kriteria etika. Dapat dinilai dari 4 kriteria etika, yaitu 1. Dari sisi manfaat. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja keras pegawainya yang berprestasi, demikian juga pegawainya mendapat penghargaan. 2. Pemenuhan hak-hak. Bagi pegawai yang menerima insentif, maka ia terpenuhi haknya setelah memberikan prestasi kepada organisasinya. Bagi yang tidak berprestasi, maka dia tidak memiliki hak untuk mendapatkan insentif hingga ia dapat menunjukkan prestasinya. 3. Prinsip keadilan. Tindakan pemberian insentif bagi pegawai yang berprestasi memenuhi prinsip keadilan, yaitu dengan memberikan perlakuan yang seimbang dengan apa yang telah ditunjukkan pegawai dalam pekerjaannya. 4. Pemeliharaan. Pemberian insentif akan mampu menjaga konsistensi produktivitas kegiatan organisasi. Dikarenakan jenis pemberian insentif dapat memacu pegawai untuk bekerja lebih baik bagi organisasinya. Sebagai contoh, sebuah tindakan manajer dalam pemberian insentif kepada pegawai yang berprestasi. Tindakan ini bisa dikatakan tindakan yang etis maupun memenuhi kriteria etika. Dari sisi manfaat, jelas semua pihak bisa merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai. Perusahaan memperoleh manfaat dari hasil kerja pegawai yang berprestasi, demikian juga pegawainya. Sekalipun tidak secara sempurna menjelaskan kriteria dan panduan untuk menilai tindakan yang etis maupun tidak, namun model penilaian etika tersebut setidaknya dapat memberikan sedikit penjelasan bagaimana sebuah tindakan atau kegiatan bisa dinilai dari kriteria etikanya. Dalam praktiknya, model tersebut bisa dikembangkan standar aturan mengenai etika perusahaan. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menetapkan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh perusahaan, atau seringkali disebut dengan Code of Ethics. Perkenalkan, nama saya Salsa Diananda Pratiwi, NIM 2003-101110. Ada beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh perusahaan sehubungan dengan dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. Di antara lain, yang pertama, pelatihan etika, yang kedua, advokasi etika, yang ketiga, standar aturan mengenai etika perusahaan, dan yang terakhir, keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Yang pertama, pelatihan etika atau ethics training. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Budaya organisasi sebagai nilai-nilai yang dianut oleh sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatannya pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Demikian pula dengan etika dalam bisnis maupun etika dalam manajemen. Perlu adanya pembiasaan-pembiasaan yang diberlakukan kepada para pelaku organisasi dari mulai level tertinggi hingga level terendah. Pembiasaan ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis pelatihan yang menyangkut etika dan keterkaitannya dengan perwujudan lingkungan sosial yang lebih baik. Yang kedua,
Advokasi etika atau etika advocacy. Advokasi etika adalah upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar-standar etika. Pada umumnya, pihak yang dipekerjakan dan ditempatkan dalam bagian ini mereka yang berlatar belakang ilmu hukum yang dianggap mengetahui seluk-beluk regulasi dan bagaimana regulasi tersebut bisa dijalankan. Yang ketiga adalah standar aturan mengenai etika perusahaan atau Code of Ethics. Upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan menetapkan standar aturan mengenai etika yang harus dijalankan oleh perusahaan atau sering dinamakan sebagai Code of Ethics. Implementasi dari Code of Ethics ini sangat efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu pertama, perusahaan perlu menyatakan secara spesifik pada publik mengenai Code of Ethics yang mereka jalankan. Dan syarat yang kedua, agar Code of Ethics bisa berjalan secara efektif adalah perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu secara reward dan punishment system dan lain sebagainya. Yang keempat, keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Upaya untuk menjamin bahwa perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Dalam istilah manajemen ini dinamakan whistleblowing atau meniup peluit. Konteksnya adalah bahwa jika sebuah perusahaan menjalankan suatu kegiatan yang tidak memenuhi standar etika dan perusahaan cenderung membiarkan praktik tersebut untuk terus berjalan, kenyataan ini kemudian dilaporkan oleh anggota perusahaan kepada pihak-pihak seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, ataupun pemerintah yang representatif untuk menangani kasus-kasus seperti ini. Upaya ini mendorong perusahaan untuk benar-benar memperhatikan kepentingan publik dan mencoba mengingatkan perusahaan bahwa jika kegiatan tidak etis dilakukan perusahaan, maka perusahaan akan menghadapi konsekuensi logis berupa penilaian buruk dari masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kelompok 5. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.